Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 30 tahun yang lalu, McLaren F1 pernah menjadi sebuah supercar primadona. Sebuah mobil yang jadi perbincangan di kalangan pecinta otomotif. Sebuah mobil yang bisa mencatatkan top speed hingga 386 km per jam. Itu di tahun 90-an loh. Walaupun begitu, McLaren F1 masih dirasa memiliki beberapa kelemahan yang masih bisa diimprove supaya bisa lebih optimal lagi. Ya setidaknya itulah yang dikatakan oleh Gordon Murray, sosok yang menjadi chief designer McLaren F1 pada saat itu. Kini beliau kembali lagi turun gunung untuk menyempurnakan F1 dengan menggunakan merek dari namanya sendiri. Dan yang ini gak kalah sensasional dibandingkan pendahulunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal menarik dari Gordon Murray Automotive atau GMA T50. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talkomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Gordon Murray sebagai bidan kelahiran DOG McLaren F1 30 tahun yang lalu berani mengakui kalau mobil tersebut sebetulnya belum mencapai level sempurna. Ya mungkin konteksnya di level yang dia harapkan sebagai kreatornya ya. Gordon sendiri mengakui kalau McLaren F1 saat itu diciptakan dalam kondisi yang serba terbatas, terutama terbatas soal budgetnya. Karena sumber dayanya cukup terbatas ketika dia membangun McLaren F1, makanya sekarang dia seakan mau menyalurkan semua unek-uneknya untuk mengimprove segala hal yang selama ini dia anggap kurang dari McLaren F1. Gordon melampiaskannya dengan membangun T50, bahkan dengan teknologi dan teknik perakitan yang jauh lebih advance dari 30 tahun yang lalu. Tapi mimpi dan keinginannya Gordon justru sempat hampir kandas loh. Sebagaimana yang kalian tahu, McLaren menciptakan Speedtail, yang juga dianggap sebagai penerus F1. Saat McLaren memperkenalkan 3-seater hypercar mereka, Speedtail, Gordon dan timnya bahkan baru coret-coret konsepnya T50. Gordon saat itu sampai harus bilang ke timnya, "Guys, siap-siap stop ya, McLaren mau launching Speedtail." Ya bisa dipahamin lah, McLaren F1 adalah produknya McLaren. Semua prototipenya, resep aslinya dipegang semua sama mereka. Mereka bisa pegang, lihat, ukur, kapanpun mereka mau tanpa ada kendala. Buat menduplikasi dan menyempurnakannya, pastinya bukan hal yang susah kan buat McLaren. Setelah melihat sosok Speedtail, Gordon merasa bahwa arah yang akan mereka ambil ketika mendevelop T50 berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Speedtail. Alhasil, mereka lanjut dengan T50-nya. Dan sekarang kita bisa lihat wujudnya, the true successor of McLaren F1. Gordon Murray dikenal punya obsesi pada weight saving dalam mendesain mobilnya. Dia berusaha mengurangi bobot-bobot yang nggak penting dari bagian yang statik seperti bagian bodi eksteriornya. Bahkan Gordon sampai mengurangi bobot dari pedal setnya hingga 300 gram lebih ringan dari pedal set mirip McLaren F1. Pokoknya yang bisa dikurangin bobotnya, kurangin lah. Sebetulnya program diet ini juga jadi punya efek positif ke bantingan suspensinya. Karena bobot mobilnya relatif ringan, jadi settingan suspensinya nggak perlu dibuat terlalu keras dan nggak nyaman karena nggak perlu menopang bobot mobil yang kelewat berat. Bahkan sepertinya obsesinya Gordon dengan teknik lightweighting ini membuatnya lebih memilih ukuran mesin yang lebih kecil walaupun tetap pakai konfigurasi 12 silinder. Bayangin aja, GMA T50 ini bobotnya nggak sampai 1 ton. Tepatnya cuma 980 kg dalam kondisi wet dengan berbagai cairan seperti pelumas dan lainnya. Dan dry-nya mobil ini mungkin cuma sekitar 950 kg. Kalau di video sebelumnya kita bahas mobil dengan salah satu active aero paling nyentrik sedunia, yaitu Zenvo TSRS, di GMA T50 justru sebaliknya.
Gordon Murray justru ingin menciptakan active aero seoptimal mungkin tapi tetap low profile. Dia nggak mau pakai rear wing yang tingginya kayak jemuran cucian. Dan saya yakin dia juga nggak mau pakai rear wing yang bisa goyang-goyang kayak lagi kesurupan. Dia mau sesuatu yang kelihatan simple, tapi sebetulnya di balik penyempilan yang simple itu tersembunyi teknik yang next level gitu. GMA T50 punya sebuah nickname, yaitu The Fan Car. Ya, fan yang artinya kipas. Jadi Gordon memasangkan sebuah kipas di bagian ekor T50. Kipas ini jelas bukan gimmick, karena memang berguna untuk mengatur aerodinamikanya T50. Sebetulnya fitur kipas ini juga sudah ada diimplementasikan di McLaren F1 30 tahun yang lalu. Tapi karena posisinya ngumpet, makanya nggak jadi fokus kayak sekarang di T50. Si kipas aeronya ini mempunyai 6 mode operasional, dan beberapa cara kerjanya seperti ini. Di mode auto, kipasnya akan menciptakan efek downforce di bagian bawah mobil. Kemudian ada braking mode yang akan meningkatkan stabilitas dan kekuatan pengeremannya. Dan efek dari kipasnya ini, di braking mode ini juga nggak kaleng-kaleng. Fan-nya bisa membantu T50 berhenti dari kecepatan 240 km per jam sampai berhenti hanya dalam jarak 10 meter aja. Kemudian ketika kalian membutuhkan traksi yang lebih besar, kalian bisa menggunakan high downforce mode, di mana kipasnya akan membantu menciptakan tekanan downforce hingga 50% lebih besar. Atau kalau kalian lagi ngebut di jalur yang lurus dan butuh top speed, maka kalian bisa mengaktifkan streamline mode, di mana kipasnya akan menyedot aliran udara di atas mobil untuk mengurangi hambatan udara hingga 12,5% lebih rendah. Jadi walaupun kedengarannya lucu, sebuah supercar punya kipas angin di belakangnya, tapi justru mengandung teknologi yang super advance ya. Pada saat mulai mendesain T50, Gordon Murray sudah mempunyai beberapa kriteria yang akan menjadi calon mesin penggerak milik T50. Setidaknya ada 3 kriteria yang ada di kepala Gordon, yaitu pertama, powernya lebih besar dari milik McLaren F1. Kedua, putaran mesinnya bisa mencapai lebih dari 11.000 RPM. Ketiga, ukuran kubikasi mesinnya lebih kecil dari milik F1. Setelah dia mendatangi 3 pihak pembuat mesin, akhirnya ia memutuskan untuk memakai mesin buatan Cosworth yang memang sudah terkenal sebagai pembuat mesin handal. Terlebih lagi karena Gordon Murray juga sudah punya histori menang Grand Prix pertamanya bersama dengan Cosworth. Nah, banyak yang sempat mengira kalau T50 akan menggunakan mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Aston Martin Valkyrie, karena sama-sama dibuatin oleh Cosworth dan sama-sama berkonfigurasi 12 silinder. Tapi Gordon Murray sudah klarifikasi kalau nggak ada kesamaan sama sekali. Justru GMA T50 beruntung karena banyak knowledge dari membuat mesin Valkyrie yang bisa diimprove di mesinnya T50. Ukuran mesin yang dipasok Cosworth untuk T50 berukuran mesin yang lebih kecil dari McLaren F1 ini berhasil memenuhi kriteria yang diharapkan Gordon. Cosworth berhasil memberikan total output tenaga hingga 6 liter. Mesin tersebut juga memenuhi kriteria Gordon di sektor bobotnya. Mesin milik T50 hanya seberat 178 kg, yang mana lebih ringan 60 kg dari mesin milik McLaren F1. Dan satu karakter lagi, yang mana saya yakin nantinya bisa memanjakan kuping para penikmat mobil, yaitu mesinnya bisa revving hingga 12.100 RPM. Bayangin, V12 naturally aspirated bisa revving sampai 12.100 RPM. Dan even better, semua experience itu disempurnakan oleh sebuah transmisi manual. Surga banget ya. Tapi sejujurnya ya, angka-angka performanya tadi nggak terlalu fantastis nggak sih? Walaupun gitu, performanya diyakini masih bisa nempel hypercar sekelas McLaren Senna lah. Akselerasi GMA T50 dari 0 sampai 100 km per jam diperkirakan bisa tembus waktu kurang dari 3 detik. Kalau nggak salah sekitar 2,8 detikan. Untuk top speednya sendiri, Gordon memperkirakan T50 bisa menyentuh 370 km per jam. Masih lebih rendah dari milik McLaren F1 karena tekanan downforce yang lebih besar di T50.
Tapi sepertinya Gordon juga nggak terlalu tertarik dengan gede-gedean figur performa. Ia mau menciptakan mobil yang memang fokus ke driver oriented, sebuah mobil yang jauh lebih menggugah buat dipacu. Dan kalau melihat dari mindsetnya Gordon Murray saat membangun T50, saat memilih kriteria mesinnya, saat ia membayangkan konsep mobil yang ingin dibangunnya, kita jadi bisa nebak kenapa akhirnya dia memutuskan untuk tetap maju membangun T50 di saat McLaren waktu itu melahirkan Speedtail. Karena memang karakter keduanya walaupun tampilannya mirip ya, tapi sebetulnya beda secara karakter dan konsepnya. Sayangnya walaupun kalian punya uang pun, belum tentu bisa beli mobil ini. Setidaknya baru dari pabrik ya. Hal ini karena begitu terbatasnya jumlah T50 yang diproduksi oleh GMA. Secara total GMA hanya membuat sebanyak 100 unit T50. Semua 100 unit T50 yang mereka rakit sudah habis dipesan hanya dalam kurun waktu 48 jam sejak diperkenalkan. Apa itu tiket war Coldplay? Kalau Sultan War-nya langsung mobil rare kayak gini nih. Nah, untuk harganya sendiri, GMA T50 dibanderol seharga sekitar 2,5 juta dolar. Yang kalau dikonversi ke rupiah, jadi hampir 38 miliar rupiah. Itu baru harga konversi loh ya, belum pakai tambahan-tambahan lainnya macam pajak. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang GMA T50. Sebuah hypercar penerus sekaligus menjadi versi penyempurna hasil karya dari Gordon Murray, sang kreator dari McLaren F1 yang lahir 30 tahun yang lalu. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.